Di video kali ini kita akan melihat bagaimana contoh penggunaan fungsi untuk mencari pangkat dari suatu bilangan. Sebagai contoh, di sini Ibu berikan kepada kalian suatu program untuk mencari pangkat suatu bilangan. Ini sebenarnya di atas kata function ini ada kata program ya, cuman terpotong karena dia programnya ini terlalu panjang. Jadi seperti biasa, situ ada namanya programnya apa, kemudian ada user CRT, karena Ibu pakai di sini clear screen. Ingat, kalau mau pakai clear screen, artinya kalian harus membuat user CRT di bawah nama program. Langsung saja di sini kita lihat fungsinya itu seperti apa. Kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya dengan kata function, dan nama fungsinya itu Ibu buat pangkat i, di mana nanti yang bakal diolah itu di dalam fungsi adalah X dengan tipe real dan Y dengan tipe integer. Untuk membedakan ini kita pakai tanda titik koma ya. Lalu nanti hasil dari pangkat 1 ini sendiri itu nanti berupa bilangan yang real. Ingat, kalau fungsi dia hasilnya juga harus dideklarasikan tipenya apa. Nanti di fungsi ini Ibu akan memakai variabel lokal yang hanya dikenali di badan fungsi, bukan di program utama. Variabel lokal tersebut adalah pangkat dengan tipe real dan i besar dengan tipe integer. Selanjutnya, apa isi dari fungsi itu sendiri? Isi dari fungsi ini, Ibu itu ingin memangkatkan suatu bilangan dengan suatu bilangan lain yang bertipe integer. Pertama sekali, Ibu buat itu bahwa pangkat ini itu masih nilainya 1. Tetapi kalau misalnya kita ingin memangkatkan sesuatu, contohnya ini ya, kalau kalian ingin memangkatkan 5, pangkatkan 3, artinya kan 5-nya diulang 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Nah, dengan kata lain, di sini kita akan melakukan perulangan untuk perkalian. Pangkat yang awalnya tadi, supaya dia pada memori awal tidak sama dengan 0, maka kita deklarasikan dulu. Pada awalnya pangkat itu adalah 1. Ini harus dideklarasikan, karena ini fungsinya kita belum tahu berapa yang bakal dipangkatkan. Ini kan yang bakal dipangkatkan nanti baru terbaca ketika di program utama. Oleh sebab itu, agar masih ada memori di dalam Pascal tersebut nilainya, maka kita deklarasikan awalnya si pangkat itu nilainya sama dengan 1. Selanjutnya, di sini kan nanti kita meminta ya, mau pangkat berapa, itulah dia si Y. Jadi X ini itu adalah bilangan yang mau dipangkatkan, dan Y ini sendiri adalah pangkat berapa. Contohnya kalau tadi nilai yang dipangkatkan 5, berarti X-nya nanti 5. Dipangkatkan dengan 3 berarti Y-nya nanti 3. Sehingga akhirnya kita itu akan mengulang sebanyak 3 kali. Oleh sebab itu di sini Bu buat dari I sama dengan 1 sampai 3, artinya 3 kali diulang. Pangkat itu adalah pangkat dikali dengan X. Pangkat yang awalnya itu nanti adalah 1 ya. 1 dikali dengan X. Kalau misalnya si user memasukkan X-nya 5, berarti ini nanti jadi 5. Berarti 1 kali 5 adalah 5. Sehingga nilai pangkat yang awalnya di sini 1 itu akan digantikan dengan 5. Nah, selanjutnya 5 selama ini masih terpenuhi, maka dia terus dikali. Sekarang pangkat yang ini itu sudah sama dengan 5. Berarti 5 kali lagi dengan 5, karena memang X-nya 5. Berarti sekarang jadi 25. Masuk lagi kemari. 25. Nah, 25 karena masih Y-nya adalah 3, maka 25 masih harus dikalikan lagi dengan 5 itu sendiri untuk mencukupi dari 1 sampai 3 kali. Sehingga hasil akhirnya adalah 125. Nah, hasil akhir pangkat itu adalah 125. Sedangkan nama fungsi kita itu pangkat I. Artinya, nama yang ini merupakan hasil akhir dari fungsi kita. Dia harus sama. Hasil akhir dari fungsi kita kan harus sama namanya dengan nama si fungsi. Kita deklarasikan kembali bahwa pangkat I itu adalah nilai yang ada di pangkat, yaitu 125. Inilah dia fungsi kita sebagai contoh. Selanjutnya di program utama kan kita tinggal panggil ya. Kita tinggal panggil dengan nama fungsi ini. Di program utama seperti biasa saja, kita definisikan variabelnya itu kan yang nanti bakal diolah si fungsi adalah A.
real. Bu, ini boleh integer? Tidak, karena di pangkat itu variabel yang diminta adalah real. Jadi mereka harus sama. Ini kan bakal dimasukin ya menjadi si X. Si B juga demikian. Tipenya integer karena harus sama dengan si Y. Karena dia bakal yang diolah. Selanjutnya, kita meminta user memasukkan nilai A dan B. Seperti biasa, write dan read ln. Write dan read ln. Akhirnya terbacalah nilai A dan B. Nah, nanti luarannya kita tuliskan nilai A pangkat si B adalah siapa? Adalah hasil dari pangkat 1. Kita panggil si fungsi tadi, yaitu pangkat 1, pangkat I. Nah, pangkat I ini itu dia berisi A dan B yang bakal dihitung. Jadi inilah dia instruksi pemanggilan si fungsi tersebut, yaitu si pangkat I. Dengan dimana variabelnya itu ya bukan X dan Y ya, karena X dan Y ini dipakai di fungsinya itu sendiri. Sekarang nilainya itu adalah si A dan B, tapi A dan B ini itu dia sama dengan si X dan Y. Jadi yang diletakkan di sini itu adalah yang di program utama, bukan yang didefinisikan di pangkat. Pangkat I, A, B. Dengan nanti sebelum koma itu ada 9 dan sesudah koma itu ada 3 angka di belakang koma. Sehingga kalau di running itu hasilnya seperti ini. Nilai yang dipangkatkan, ibu ketik 5. Dipangkatkan dengan 3, artinya dipangkatkan 3 kali. Sehingga 5 pangkat 3 itu adalah 125. Inilah hasil dari pemanggilan fungsi tersebut yang seperti sudah ibu jelaskan. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat suatu fungsi dan memanggilnya di dalam suatu program. Di video selanjutnya kita akan melihat tentang fungsi yang memanggil diri sendiri dan fungsi yang memanggil fungsi lain.